Oke everyone, ya selamat datang. Ini sebenarnya live santai, karena biasanya jam segini juga memang saya istilahnya di depan layar kasih update ke teman-teman, progress market, dan ya pokoknya banyak hal yang saya lakukan ya di jam-jam seperti ini gitu. Jadi before London Open, review transactions yang dilakukan di sesi Asia. Jadi decisionnya tuh kita ngelihat dulu Asia ngapain gitu kan. Kenyataannya kan sekarang masih di jam Asia ya. London nih pre-London. Asia masih jalan gitu. Nah, yang informasi yang kita dapatkan sementara adalah low daripada previous day punya ini low itu di sweep ya during Asian nih. Habis itu dapat booster marketnya. Jadi kita ngelihat bahwa liquidity sweep itu bukan tanpa sebab ya. Kelihatannya memang kemarin itu low of mungkin dia punya liquidity terlalu rendah dan bla 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 gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat dari perspektif 1 hour-nya, ini sebenarnya tuh dia merupakan testing ke zona yang merupakan krusial. Ya, ini kalau dari segi demand, oke, harusnya ini valid gitu sebagai demand. Jadi teman-teman harus tahu istilahnya tuh ada yang namanya internal liquidity, ada external liquidity. Itu kalau misalkan dipakai di penjelasan-penjelasan yang mungkin lebih kekinian, lebih modern, itu di bahasanya itu adalah external range liquidity dan internal range liquidity. Kira-kira begitu. Ya. Nah, external range liquidity itu taunya dari mana, Vin? Jadi, yang teman-teman harus lakukan adalah mengetahui, ya kan? Sebetulnya secara sederhana mengetahui yang namanya support resistance. Gitu aja gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa menentukan which support resistance yang kelihatannya valid gitu. Ya, yang kelihatannya valid. Tapi kalau misalnya khususnya untuk si ERL atau IRL ini itu lebih kepada mereka biasanya kita nentuin tuh kayak gini guys. Ini liquidity nih tuh. Ya, ini liquidity, ini liquidity, ini liquidity, ini liquidity. Jadi all the lows, all the high, ya kan? Itu liquidity. Apa alasannya? Ya sebenarnya cukup sederhana sih. Kalau Anda sell short di sini, SL Anda di sini gitu. Now, this is the liquidity, ya kan? Kalau Anda long di sini, SL-mu mungkin di sini gitu. Nah, this is the liquidity gitu. Jadi kalau misalnya, saya mau gampangin ya teman-teman sekalian ya. Ini saya gampangin, biar kamu lebih mudah untuk paham. Gak perlu istilah-istilah ribet atau kompleks yang dibawakan oleh ICT lah misalnya gitu. Jadi secara sederhana begini aja guys. Saat harga naik, ya mencapai satu titik, dia akan turun ke titik tersebut ya. Titik tertentu yang merupakan previous low. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, ini sebenarnya kalau forex market itu lebih kelihatan gitu. Jadi kalau forex market tuh gini guys, harga naik, dia turun bisa sampai sini gitu. Jadi benar-benar balance, gak ada yang namanya kondisi dia tidak terlalu berjarak sampai signifikan banget. Jadi kayak dia balik lagi naik ke atas, nanti dia ke sini nih, lewat dikit terus balik lagi turun ke bawah gitu. Balik lagi, nah ya lebih kurang kayak gitu. Tapi ini kan yang sederhana. Internalnya juga banyak gitu. Ya kan, dalam proses internalnya, ini saya katakan lah ya, saya bikinin internalnya di sini gitu. Misalnya teman-teman lihat dia naik, wah pop, wah tep, ya kan. Terus dia hajar naik ke atas gitu. Nah, saat dia udah mencapai target range ya, dia bisa balik turun ke bawah sini. Nah, dari sampai sini nih, ini kan sebelumnya ada low valid ya, internal. Dia bisa mantul dulu, tap gitu. Ya, dia mantul naik ke atas, tap, baru dia turun lagi, tap. Nah, dia mantul naik ke atas, tap, bisa turun lagi. Baru nih, kemudian nyampe lah di low sebelumnya. Nah, itu bisa baru tuh ngangkat lagi, guys. Nanti ulang lagi prosesnya tuh. Nah, itu kalau di forex market, karena volumenya terlalu besar, karena market cap-nya juga gendut, besar, jadi dia relatif efficient marketnya. Contoh ya, kita buka euro US dollar. Kalau kalian memperhatikan dengan seksama tuh ya, di kayak 1 hour time frame, punya perspektif gitu. Dia tuh kalau naiknya kemana, kalau turunnya kemana gitu kan. Saat dia udah sampai di level titik tertentu, dia bisa balik ke bawah lagi. Contoh, sweep nih di bawah. Dia naiknya kemana? Ke sini. Tuh, deket. Oke, dia turunnya kemana? Yang paling bawah, efficient gitu. Jadi kita bilang ini kalau ada fair value gap tuh, efficient. Dia balik turun ke bawah, dia naiknya kemana? Bablas ini. Saat udah lewat,
dia nggak langsung bob gitu ya, nggak kayak kripto gitu, nggak. Dia kena turun dulu, efisiensi dulu gitu kan, mengefisienkan market dulu di sini, balance gitu, baru kemudian dia naik lagi, lewat dikit terus dia turunnya kemana? Yang belum efisien, yang mana teman-teman? Nih ada low nih kecil nih di sini nih, jadi ini swing low nih ya, tuh. Oke, di sweep dulu, set. Oke, abis itu naik gak dia teman-teman? Naik lagi gitu ya. Hop, dia naik. Sweep di sini, dia turun. Efisiensi lagi di bawah, ada imbalance gitu kan. Misalnya di zona tersebut ada imbalance tuh, diefisiensikan lagi. Nah, kadang-kadang ada kondisi kayak gini, tapi ini kan biasanya ada faktor-faktor lain seperti news. Contohnya kalau ini ya tadi malam ya, ini jam 21.20-an. Ini tanggal 16 September, minggu lalu teman-teman ya. Mungkin CPI atau apalah. Tapi yang pasti kalau lagi ada begitu aja baru kenceng banget geraknya. Brr. Tapi kalian lihat, baliknya kemana? Baliknya ke low lagi. Tuh, deket. Jadi patokan ibaratnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang kayak, gue ngeliatin nih zona ini gitu, gue mau cari long gitu kan. Bestnya adalah dia turun sampai nge-sweep itu, habis itu dia reversal. Misalnya kamu lihat time frame 1 jam, terus kamu turun ke 5 menit, terus kamu lihat 5 menitnya dia begini. Nah, ya dia creating struktur baru. Nah, itu dia tuh, gas gitu. Nah, ini di forex market bisa. Yang belum itu di kripto sebetulnya. Apalagi altcoins ya, karena marketnya masih tidak efisien, ya kan? Ketika lagi kenceng banget ya, meroket kayak Aster misalnya. Ya pullbacknya dikit, abis itu langsung nanjak lagi. Pullback dikit, lanjut nanjak lagi. Nah kalau di forex, ya teman-teman lihat misalnya nih GBP AUD gitu, efisien banget. Lihat, bolak-balik ya, tap, balik ke bawah, naik ke atas, balik ke bawah, naik ke atas, balik ke bawah, naik ke atas, balik ke bawah, set, Nyampe mana, Vin? Ini loh. Tuh. Pas. Ya kan? Jemput, abis itu kemana? Ke bawah gitu. Kamu bisa tahu next-nya di mana? Gampang. Nih low-nya, cari. Tuh. Kena. Abis itu udah nyampe. Kemana dia naiknya? Cari lagi high-nya. Nih. Nyampe. Ya, walaupun nggak nempel, tapi nyampe, teman-teman. Ya kan? Walaupun nggak nempel, tapi nyampe. Sekarang dia turun. Sampai mana nih, teman-teman? Ini ada low. Ya kan, di sini ada low tuh, udah nyampe. Bisa naik nih dia nih. Kalau dia naiknya kemana? Gampang aja, balik ke sini dia ntar. Nah, itu loh maksudnya saya ya. Jadi marketnya tuh efisien sebetulnya. Nah, Bitcoin entah kenapa ya, kelihatannya udah mulai dia ada kondisi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia naiknya sampai mana? Nih, high. Kalau dia turunnya sampai mana? Nih, low gitu. Yang fresh ya, belum pernah dites gitu. Ibaratnya apa teman-teman? Kalau saya bawanya ke sini, nih ya, kan dia turun tuh, dibanting. Kamu lihat dong dia naik pelan-pelan. Hop. Ini aja sudah nggak balance nih ya, sudah ada inefficiency. Jadi marketnya nggak efficient, nggak ada nggak ada sellers ya at that time gitu. Nah ini kan clean ya, fresh gitu kan, belum pernah disentuh ya, belum pernah dicolek ibaratnya. Terus kita lihat dia naik. Sekarang dia udah nyampe nih ke puncak tertinggi Kalimanjaro misalnya ya, terus dia turunnya kemana? Ke situ tuh. Nah bisa nggak tuh dia mantul? Bisa. Kalau dia mantul, seandainya pakai prinsip yang sama di pound sterling AUD tadi, maka dia potentially reboundnya kemana? Ke sini nih. Ini nih tuh. Nah, efisiensinya di situ. Kenapa? Karena di zona tersebut ada fair value gap, gitu kan? Di sini ada fair value gap. Kemudian harga turun impulsively. Jadi dia bisa ngetes sampai ke sana gitu. Bahkan kalau misalnya overall bias kita bullish gitu. Jadi Evin, berdasarkan analisa gua, ya kan? Berdasarkan analisa gua, kalau lihat kondisi kayak begini, tuh ini kan udah nih balance gitu ya, udah di rebalance lah ibaratnya gitu kan, udah sampai nih, udah efisien ke sini, cepret, gitu loh, ya kan, nyampe dong ke situ, terus dia balik turun nih, sentuh zona ini, nextnya kemana teman-teman? Kalau dia naik, nextnya ke sini, ini kalau Anda bullish gitu, nah kira-kira gitu.
Oke, jelas ya. Kalau kurang jelas nanti ulang lagi nonton videonya, replay gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya lebih ke penjelasan soal di mana sebenarnya liquidity itu banyak tercipta di market gitu. Jadi liquidity itu sebagai target untuk mereka taking profit, mereka buy the dip gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari dip, bisa dengan melakukan analisis seperti ini gitu. Jadi kita analisa, kita cari tahu dari chart ini, di mana ya liquidity-nya berada gitu kan. Tapi khususnya buat market yang udah efisien. Ya, market yang udah efisien tuh kayak Bitcoin, market cap-nya udah efisien. Kayak stock market sudah efisien gitu. Kayak forex market dia sudah efisien. Ya kan? Bahkan XAU kalau kalian lihat juga sama, dia juga efisien gitu teman-teman sekalian. Ya, cuma ada kalanya dia kondisinya kayak begini. Kencong gitu, naik aja. Ya, naik terus, nggak tahu sampai mana ya, dia nggak kelar-kelar gitu. Cuma kalau misalnya mau dibilang yang paling masuk analisa tadi, cara analisa tadi, instrumen aset yang kalian harus pelajarin adalah forex market. Itu kalau kalian mau gitu ya. Tapi kalau misalnya apakah itu bisa dipakai di yang lain, Vin? Bisa, secara teori bisa, karena kita tahu bahwa liquidity itu ada. Terutama buat mereka yang tradingnya di futures market ya, di worldwide kan mereka juga begitu. Big banks itu kan transaksi, oke? Big banks transaksi. Jadi kayak misalkan XAU, kenapa sih goldnya naik terus tapi bitcoinnya belum naik? Karena sebenarnya portofolio perbankan tuh belum harus ada bitcoin ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara emas, perbankan boleh punya emas. Cadangan mereka dalam bentuk emas tuh juga boleh gitu. Jadi itu jadi salah satu pertimbangan aja ya teman-teman. Kenapa kita ngelihat XAU meletus terus gitu. Oke, so kita mulai. Tadi introduction-nya kasih materi. Materinya bermanfaat nggak teman-teman? Kalau bermanfaat tulis satu dulu lah. Biar saya tahu kalian nggak ketiduran. Oke, mantap ya, Trickster Antonio ya. Oh, mantap guys ya. Mantap. Ya, oke. Lanjut dulu ke penjelasan ya dari kondisi market. Jadi sehari-hari ini yang saya lakukan. Oke, pertama udah jelas dong. Kita buka beberapa platform news. Saya udah jelasin berkali-kali juga soal hal itu supaya teman-teman bisa tahu ya update progresnya. Nah, ini pas banget jamnya. Biasanya memang jam-jam segini sih. Kamu bisa buka di Financial Juice, dia udah nge-wrap up ya, apa yang terjadi di sepanjang sesi Asia, teman-teman sekalian. Nah, di sini udah ada beritanya, ya udah pasti saya baca dulu ya. Asian stocks trimmed their losses after technology shares in China rallied with Alibaba Group holding LTD. Oke. Jadi bisa dibilang drop, tapi nggak sedrop itu ya. Kebantu sama Alibaba. Ibaratnya ada naiknya dulu gitu ya. Vowing to increase investment in AI. Oke. Ini berarti apa teman-teman? Sektor AI. Ya, boleh dilirik. Chinese semiconductor stocks joined the rally after Morgan Stanley upgraded its view on the sector. And Huawei Technologies Co. unveiled plans to overtake. Ya, saya baca aja ya teman-teman ya, biar cepet ya. Oke, ini Alibaba nih yang nge-carry saham Asia ya kayaknya ya. Jadi memang saya tadi dapat info kayak awal-awal pagi gitu ya. Biasalah ya, kita cek di investing keluarin tuh artikel ya kan, jebret saham Asia turun, ngekor saham US gitu kan. Saham US kenapa turun? Ya karena semalam tuh si bapak kita yang satu itu ya. Emang mulutnya rese ya dia ya. Harus disumpel kadang-kadang ya. Udah minggu lalu FOMC kasih kabar baik, kenapa harus diseimbangkan gitu kan? Kalau nggak diseimbangkan kayaknya kurang mantep gitu. Ini kenapa nggak bisa buka USA ya? Ini dia udah bisa. Mana tuh? Nah ini dia nih, semalam ya. Fed Chair Powell dia bilang katanya fairly highly valued gitu kan. Langsung market kempes ya. Oke. Jadi Asia ngekor gitu kan, Asia ngekor teman-teman sekalian. Nah karena si Asia ngekor, tapi kebantu sama-sama Alibaba nih ceritanya kan bantu recovery. Itu yang saya ngerti ya. Jadi
kita bisa bilang Asia mungkin parah tapi nggak separah itu. Cuman ini boleh jadi highlight kita nih. Jadi kalau kita lihat kemarin NMR kan tuh tiba-tiba meletus tuh. Ya, saya sih nggak ngikutin lagi, cuman tiba-tiba kan meletus. NMR itu kan perwakilan dari AI juga. Jadi AI sektor boleh jadi pantauan. Mungkin ya, tahu harusnya kita boleh jadi pertimbangan. Karena tahu itu masih tetap tergolong sebagai induk ya daripada sektor AI, I think. Atau mungkin udah tergantikan, saya juga kurang tahu. Cuman sejauh ini kalau kita zoom out, Tau itu bener-bener cuman flat konsolidasi, ya kan? Under pressure dia flat konsolidasi. Mungkin bisa jadi pertimbangan later. Oke. Nah, stock index futures show a weaker open for Europe while contract for the US edge up by 0.1%. Oil rose as President Donald Trump ramped up his rhetoric against Russia. Treasuries held their gains as Federal Reserve Chair Powell warned of persistent risk in the labor market and inflation. Ini kata kunci nih, teman-teman. Jadi kalau katanya Powell, ekspektasinya adalah resiko untuk market tenaga kerja dan inflasi itu masih bisa membuat membuat market tuh atau ekonomi itu slightly down, okay? Slightly down, okay? Nah terus while reiterating policymakers faced difficult path in weighing further easing, okay? Policymakers faced a difficult path. Ya, jadi bukan misalkan sih, tapi dianggap bahwa kondisi ini tuh menyulitkan mereka ya untuk melakukan easing gitu. Sebenarnya lucu sih Powell ya. Lu tuh pengen gue selpet gitu. Kesel juga saya sama The Fed ya. Yang bikin susah untuk easing itu adalah emang elunya yang nunda terus gitu kan. Inflation itu udah sticky gitu. Kalau saya policy maker ya, pasti saya bakal kasih pandangan ke mereka gitu kan. Ya kita udah nggak bisa expect 2% lagi. Nggak seperti itu ya kan. Beda dengan mungkin before COVID. After COVID, dengan kita punya M2 yang udah terlalu tinggi, dengan kita punya dengan kita punya balance sheet, otomatis kan harusnya ada pertimbangan dong bahwa inflation itu udah pasti nggak akan stabil lagi di angka 2%. So kita bisa expecting inflation itu pasti tick higher gitu. Nah kita udah dapat angka 2,3-2,4% waktu itu udah bagus. Artinya gue udah boleh easing. Kenapa? Karena gue bisa support data tenaga kerja supaya lapangan tenaga kerja tuh tetap ada gitu. Tapi ya karena dia tahan terus, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya, sorry to say nih, yang bodohnya adalah mereka bilang kalau efek dari tarif cuman sementara. Lah kalau kayak gitu dari waktu itu dong. Ya kan? Paling nggak dia bisa ngelihat dong 1 bulan, 2 bulan tuh udah cukup gitu untuk jadi pertimbangan. Bener nggak teman-teman sekalian? Ya itu sih pandangan saya gitu ya. Saya lagi ngomong sama diri sendiri by the way guys. Di dalam otak saya kayak gitu ya. Jadi kayak lu yang lucu gitu loh. Lu yang bikin susah sebenarnya. Lu yang bikin ribet sendiri gitu. Orang udah bisa sambil trim down pelan-pelan. Jadi nggak terlalu tight gitu untuk dari sisi ekonomi ya. Kira-kira gitu. Global stocks have rallied this year as worried of Trump's tariff war faded ya. And investors speculate on further Fed rate cuts. Technology shares have fueled much of the rebound in equities from their April lows as optimism over artificial intelligence and demand for AI-linked companies offset worries about slowing growth and higher rates. Alibaba share surge to their ini Alibaba, the company sees global investment in AI. Naratif teman-teman di highlight ya. Naratif di highlight. Kemudian Chief Executive Officer Eddie Wu said to keep up, Alibaba will soon add to its February plan to spend more than 380 billion yuan, $53 billion on developing AI models and infrastructure over 3 years ya. In geopolitical news, Trump struck a more sympathetic tone on Ukraine's chance of winning the war and said NATO nations should shoot down Russian aircraft that violated their airspace. Asian defense stocks such as Hanwha rose ya. Oke, saham-saham ya. Oil extended its gain dan bla bla bla. Oke, so
What's the conclusion, teman-teman ya? Ini kalau begitu saya udah baca kayak gini, conclusionnya adalah kita boleh highlight ini. Oke, ini kelihatannya masih bisa jadi primadona. Kemudian juga kalau kita lihat untuk stok ya, equity itu di sesi Asia turun tapi kemudian recovery. Oke. Ini menjelaskan juga kenapa Bitcoin tadi sempat mungkin ya dia turun dulu dan kemudian recovery ya, probably movementnya sama ya dengan mengikuti pergerakan equity di sesi Asia. Terus di luar dari kondisi tersebut, adapun yang namanya oil itu nanjak ya kan. Sebenarnya oil ini diakibatkan oleh konflik ya kan between Russian and Ukraine. Oke, ini dampaknya nanti lebih kepada geopolitik ya. Kalau geopolitical tensionnya naik lagi gara-gara kan kemarin sebenarnya Trump lagi ngomongnya di PBB ya teman-teman ya. Artinya kalau itu menciptakan drama baru, resikonya adalah untuk risk on asset jadinya cenderung ya, jadi cenderung turun ya, cenderung terkoreksi. Kira-kira begitu. Jadi ini yang kita dapatkan di sesi Asia yang boleh istilahnya direkam di dalam pikiran kita gitu ya. Ini gue rekam di dalam pikiran gue. Gue jadi tahu bahwa AI masih ada masa depannya, kemudian macam-macam. Ya kira-kira begitu. Oke, Oke, saya dapat update dari teman-teman ya. Sebenarnya Aster nggak tahu ya, kalau di saya sih belum ya. Saya 3 area sih minimal harus dia mencapai 2,27 ya. But if you guys already have 3R in your pocket, ya make sure to book some profits teman-teman sekalian ya. Ini juga saya akan updating ke scalping aggressive. Oke, Aster. Currently a few ticks from 3R in my perspective, in my trade plan. Oke, 3R boleh secure ya. TP partial dan move SL plus bertahap. Oke. Ya, good job, nice performance ya teman-teman sekalian ya. Oke, sebentar ya, saya izin sebentar teman-teman, anak saya nangis nih. Bentar ya.
Kalau anak apa namanya, kalau kan ke bapak ya begini deh ya. Saya nongol dia nangis makin kencang minta pertolongan. Saya pikir jatuh kenapa ya, ternyata nggak mau makan, lagi nggak mau makan. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk Aster ini posisinya saya jelasin dulu. Tadi waktu saya terbangun ya dari tidur saya yang semalam, saya langsung ngecek ya si Aster itu kan saya sempat cut ya, decide untuk cut right di sini kan. Karena saya pikir wah dia bisa retrace nih. Saya tuh mau nyari sebenarnya entry setup lagi di sini teman-teman. Ternyata dia nggak ngasih ya kan. Terus si harga langsung mantul rebound. Oke, structure-nya bagus gitu. Walaupun dia ke reject ya. Tapi saya lihat lagi patokan, saya cari patokan gitu kan. Masih bisa nggak ya dia naik gitu. Rupanya not so bad gitu ya. I mean dia reacting positively atas exponential moving average 100 sebelumnya. Dan ini menurut saya udah cukup dekat gitu. Jadi kalau saya making sebuah setup dengan SL placement maybe around this range or maybe below this range ya, setidaknya saya terproteksi ada dua, ada exponential moving average 100 dan juga ada structure yang internalnya. Jadi saya kombinasikan analisis tersebut, data tersebut, dan that's my decision ya on entering si Aster gitu. Jadi saya lihat oke, not so bad, internal structure bagus, so dia pull back, dia testing ke level itu, langsung saya set entry teman-teman sekalian ya. Jadi itu decisionnya kayak gitu teman-teman. Lihat sekilas langsung wah gua masuk gitu ya. Posisinya begini nih tuh yang tadi waktu saya share, at least jam 11.10 ya. Kalau mungkin kalian ngecek agak telat dikit ya. Telatnya kalau dikit mah masih dapat lah gitu ya. Karena dia masih beberapa kali konsolidasi di zona itu. Ya. Di sini kita lihat 11.10 saya inform harga dibanting turun terus dia balik naik ya. Ini masih konsolidasi di situ sekitar 11.30, 11.35 tuh masih dapat lah kira-kira gitu. Ya, cuman ini susahnya ya kalau teman-teman trading mengandalkan saya punya setup. Makanya saya nggak sarankan. Kalau kita prinsipnya tuh pengennya teman-teman itu bisa mandiri ya. Nah jadi saya jelasin itu thought prosesnya supaya teman-teman ngerti gitu kan. Next time kalau kalian lihat setup kayak gitu, kalian bisa eksekusi. Bukan cuman sebatas Anda nunggu gitu kan. Nunggu Kevin gitu. Jangan gitu ya teman-teman. Ya, kira-kira gitu deh. Nah terus sama di sini Avalanche ya. Ini tadi ada yang mention ya kan. Dia nge-tag saya baru notice begitu udah masuk posisi gitu ya. Turns out Avalanche reacting very positive dari zona yang kita marked up kemarin dan dia langsung running. Ini bahkan juga sama, almost 3R. Ya saya nggak tahu teman-teman ambil atau enggak, tapi based on the setup ini definitely bisa diulang ya teman-teman. Artinya kalau next time kalian melakukan analysis terus kalian lihat kayak begini, ini boleh banget gitu kan. Jadi decision kayak teman-teman Emperor ya. Nah sekarang saya tanya Emperor, kamu nge-tag saya, kamu entry nggak? Itu POI yang udah saya marking dari kemarin gitu. Masa saya harus bilang gini dulu, oke entry sekarang ya gitu. Nah kalau saya harus kayak gitu dulu, artinya kalian belajar di SAG sia-sia gitu. Ya kan? Kalau misalnya teman-teman belajar di SAG, maka harusnya ya kebetulan saya meleng, kamu bisa entry. Gitu sih sebetulnya kalau menurut pandangan saya ya. Jadi saya berpaling ya dari Avalanche ya. Saya berpaling kemana? Ke Hemi teman-teman ya. Saya berpaling ke Hemi. Sebenarnya sama ya, technically kayak Avalanche. Cuman Hemi saya tadi ngelihat kayak dari kemana kuat nih ya kan, meletus random nih. Ya udahlah, saya decide set limit teman-teman. Masuklah nih posisinya. Saya nggak nyadar ya karena dia nge-spike turun ke bawah tuh hit saya punya limit. Meanwhile saya lagi ketik asik ya kan, lagi asik ketik begitu cek udah masuk ya. Cepet juga ini sih teman-teman mungkin nggak bakal dapat. Tapi yang saya harapkan adalah bisa dipelajarin lah ya. Mungkin bisa dipelajarin dari sisi thought prosesnya gitu. Balik lagi bukan kita ya maksudnya kita juga bukan grup signal kan. Kalau saya menekankan bahwa guys ini grup signal ya bla 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 bla. Oke. Mungkin nggak fair ya kalau misalkan posisinya udah kayak tadi.
terus saya share gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar dari itu, saya tetap usahakan ya, kalau ada trading plan saya pasti share ya, saya pengen usahain kayak gitu supaya kita tetap pastiin teman-teman bisa dapetin juga opportunity yang sama yang saya execute ya. But at least you guys also know kalau itu adalah risk juga gitu ya, nggak semerta-merta it's only talking about the profit gitu, tapi kita juga berbicara soal dari segi resikonya juga ada gitu ya. Oke, by the way on Aster ya, not bad teman-teman, not bad. We got 3R today ya on Aster, such a beautiful performance, langsung dapat cepet ya progresnya. Oke. Go Aster go, go Aster go. Ya, oke. Alright ya, now we got 3R teman-teman sekalian. Mungkin boleh securing partials ya kalau mau di secure full juga bagus karena kalian bisa belajar statis ya teman-teman. Artinya in the long run kalian juga bisa dapetin risk to reward yang ideal. Oke. Nah, jadi balik ke Hemi sedikit ya, soal Hemi teman-teman sekalian. Awalnya saya pikir begitu ya kan. Sebenarnya gini ya guys ya. Saya sharing aja ke teman-teman. Ini gimana cara saya ngelihatnya gitu kan ya. Jadi pertama, Hemi itu kemarin. Awal mulanya kan kemarin dari sini. Saya mau masuk dari sini. Dia pullback tipis, ternyata langsung naik. Nah, kalau balik ke prinsip yang tadi saya jelasin di awal daripada session ini, sebenarnya kalau misalkan dia udah efficiency di sini, ya kan, mestinya dia turun dulu gitu kan. Ngejar kemana? Ngejar ke level yang inefficient berikutnya. Dan ada di bawah sini gitu. Artinya ada order block diiringi dengan liquidity sweep. Lebih kurangnya itu seperti biasa kita tahu ya, adalah order block yang memiliki high probability. Nah terus si harga nggak ke sana, nggak ada visit. Oke, yang terjadi adalah dia naik, create base, and then boom, meletus lagi. Nah di zona ini terdapat fair value gap. Dia efficiency. Harusnya entry-nya di sini. Harusnya. Tapi saya nggak aware semalam, saya nggak ada ngecek si Hemi itu, teman-teman ya. Saya nggak ada ngecek di situ. Baru tadi pagi saya ngecek. Wah, mantul dia nih ternyata dari zona tersebut. Terus kita create yang namanya falling wedge, terus dia mantul lagi. Ini kalau kita lihat, internalnya udah mulai bagus gitu. Jadi slowly, bukan slowly lah ya. Nih, teman-teman. Saya kasih tips ya. Yang high probability adalah HTF-nya dan LTF-nya itu selaras, teman-teman. Oke? Selaras dalam arti apa? Contoh, higher time frame itu bullish, lower time frame-nya juga bullish, kayak begini gitu. Nah, ini enak nih untuk di follow up. Kira-kira gitu. Paham ya? Jadi ini dibilangnya fraktal. Artinya time frame kecil, time frame besar, semuanya selaras ya. Satu direction. Jadi dia bullish ya bullish semua gitu kan teman-teman sekalian. Nah, posisinya untuk si Hemi kayak gitu. Jadi kalau kita lihat nih, Mr. Toib pertanyaannya saya kurang bisa menerka nih, karena dibilang katanya 0,10-an, kenapa nggak di Hara ya? Hara. Kok kenapa Hemi tidak di OB di Hara 0,10 ya? Ini kayaknya typo nih. Ya udah saya lanjut dulu deh ya. Sambil dia menjelaskan ya, karena saya belum bisa nangkep pertanyaannya teman-teman. Jadi gini, pada akhirnya kita memiliki struktur ya. Nih penjelasannya dari sini teman-teman. So price testing ke level itu, ketahan konsolidasi, lalu dia create high point ya, katakanlah high point seperti ini. Ini internalnya. Oke, ini internalnya teman-teman. Lalu si harga meletus, melesat naik. Nah, itulah kenapa sebenarnya ini adalah order block yang ideal, ya kan? Order block yang ideal. Saya pikir sebenarnya 0,1280 tuh bisa gitu kan. Tapi kemarin saya nggak lihat, lagi nggak pantau. Bener-bener lagi nggak pantau. Udah, seperti itu ya. Lagi nggak pantau doang. Lagi nggak pantau. Baru ngecek tadi pagi. Biasa kan ini kalau kalian lihat 22 sampai 28 September. Emang ini watchlist saya dari kemarin gitu loh. Jadi saya dari kemarin saya udah bikin watchlist. Tadi malam saya nggak pantau lagi. Ngelihat pagi kayaknya sebenarnya nggak sempat ngecek lagi ya teman-teman, karena udah terlalu sibuk di AVNT sama di Aster. AVNT sama Bitcoin tadi pagi gitu kan. Terus saya ngecek,
baru tadi bangun, terus saya ngecek lagi, saya bukain nih biasa nih satu-satu nih, IP lah, XPL lah, Aster ya, bla bla bla. Baru dapat lah si Hemi. Urutan si Hemi saya ngecek, posisi dia kayak begini teman-teman. Pertama dia mantul, kedua walaupun ya dia belum menciptakan structure shift di internalnya. Katakanlah teman-teman bilang gini, Vin ini kan lower high, lower low, lower high, lower low, ya kan? Ini kan masih potensial jadi lower high nih. Makanya saya marking di sini. Ya, terdapat yang namanya supply. Supply-nya juga ada fair value gap. Jadi kita juga tetap harus hati-hati. Walaupun supply itu tidak berhasil menciptakan lower low, tapi tetap di sini ada yang jualan. Massive order ya. Makanya bisa neken harga sejauh ini gitu kan. Nah, si harga kemudian perlahan-lahan menciptakan struktur yang relatif bullish. Jadi internalnya dia kayak gini. Nah, bagi saya oke juga nih ya. Bolehlah ya saya coba selipin limit di situ. Nah, itu ke-trigger teman-teman sekalian. Cuma tadi saya update, saya pikir kan dia baru begini ya. Ya, bisa lah kalau kalian mungkin mana tahu ya, tadi waktu saya update kan posisi dia masih begitu tuh. Ya, kalau kalian set limit, ya mana tahu nanti masih dikasih jemputan gitu kan. Ternyata nggak dikasih. Ternyata nggak dikasih ya. Soalnya di sini ada exponential moving average 100, oke. Price react dari zona tersebut, rebound. And then di sini juga sama gitu kan. Udah deket tuh exponential moving average 100 juga on the 15 minute perspective. Jadi ya udah saya decide untuk coba untuk ya alokasiin lah some of the risk ke situ. Dan ya sekarang running ya dengan cukup baik. Ini harusnya kalau udah kayak gini stop loss break even. Kenapa? Harga juga udah ciptakan struktur baru ya. Jadi nggak ada masalah kalau misalkan stop loss tuh digeser ke break even per sekarang. Kira-kira begitu. Oke. Sama terakhir AVNT ya, decide untuk re-entry teman-teman. Kalau AVNT juga sebenarnya saya ngelihatnya masih dari sini. Ini kan ada inverted head and shoulders. Terus juga tadi saya jelasin kalau dari exponential moving average 100 juga lumayan sensitif guys. Tuh. Jadi saya ngecek nih teman-teman, next time ya kalau misalnya kamu mau pakai entry, misalnya gue mau pakai EMA 100 bisa nggak sih gitu kan. Well, ini dia ya teman-teman sekalian gitu. Dicek apakah dia sensitif gitu. Ya so far sih dia sensitif gitu kan. Nah tadi ada ngetes ke level tersebut. Jadi saya pikir boleh juga nih ya decide untuk masuk gitu kan. Asal placement yang penting masuk akal, kita tempatkan di sini. Di bawah low, di bawah proteksi SNR ini juga. So ini adalah support, small fake out, and then support lagi. Ya udah ya, yang tadi pagi kena break even, saya decide masuk lagi. Toh harga lebih murah gitu ya. Dan saya bisa dapetin zona SL placement yang ideal. Kira-kira begitu. Oke. Suara putus, tapi kayaknya sebagian orang doang. Ya, mohon maaf. Saya tetap lanjut aja kali ya teman-teman ya. Karena ini ada recordingnya juga ya. Oke, aman ya suara ya. Iya kadang suka gitu, suka hilang, ya suka ini, suka itu teman-teman ya. Oke, so, after all explanation tadi, itu yang menjadi decision saya dalam pengambilan keputusan hari ini ya buat beberapa setup. Sebenarnya BNB juga valid teman-teman. Oke, saya nggak nyangka juga ya. Terus terang aja, kan saya udah decide buat cancel limit, ya kan? Udah cancel limit. Ini kan kemarin nih teman-teman. Saya nego pullback gitu ya. Saya nego pullback. Kalau dia balik sampai ke fair value gap, dapat tuh dikasih tadi. Ya, dikasih teman-teman. Ya, saya sih udah delete limit ya, udah nggak saya follow up lagi. Nah, kenapa SL placement di sini? Oke, kenapa SL placement di situ tuh, Vin? Lihat ke time frame 4 jam. Jadi kemarin decision saya tuh begini. Ya, saya balikin ke sini. Nah, kan dia bagus tuh. Udah oke, ya kan? Wah, bullish engulfing nih. Order block, bullish engulfing. Ya udah, decide lah untuk masuk. Pakai informasi yang ada di time frame kecil. Oh, gue lihat di sini ada fair value gap nih on the 1 hour time frame. Ya udah saya decide di situ. Ini adalah low-nya candle 4 jam. Logika aja teman-teman. Kalau candle hijau dibalas candle hitam sampai bawah sini, kalian masih mau entry nggak? Kalau saya sih nggak ya. Ini pasti ibaratnya, wah ini mah udah gagal valid nih. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan dia testing ke imbalance ini. Makanya dia turun, kembali ke bawah gitu kan. Makanya kita kalau bisa, kalau posisi kayak gitu udah pasti nggak mau entry dong. Dia naik terus.
Ya toh, dia naik terus harganya. Jadi saya decide, udahlah canceling nih, terlalu jauh teman-teman. Dan kita nggak tahu kan, maksudnya hari ini bakal ada informasi apa gitu. Kalau teman-teman decide untuk masuk, kalian ngoyo gitu masuk di sini dengan pertimbangan bahwa di bawah masih ada fair value gap. Lihat, posisi kalian tuh kena sweep. Ya, ini jadi pelajaran nih penting buat teman-teman. Kalau Anda cari order block dan kebetulan di bawahnya ada fair value gap, baiknya jangan langsung entry. Gitu. Ya, lebih baik teman-teman sabar dan coba lihat dulu aja reactionnya kalau di zona tersebut seperti apa gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sekalian mau, saya pernah ngetes teman-teman pakai di fair value gap-nya. Jadi order block-nya kita jadiin ini sebagai informasi bahwa that's not order block, ini lebih kepada potensi liquidity. Ya, jadi gue bakal ngebid di bawah gitu, di fair value gap-nya. Harusnya kayak gitu teman-teman. Tapi ya ini juga udah balik, udah ngetes, udah dapet. Ya technically harganya udah tinggal running. Saya juga nggak mau ngotot masuk sekarang kayak nge-chase gitu ya, buat apa. Maka sebaiknya ya avoid BNB for now. I'm gonna look for another setup ya later. Oke. Sementara kita follow up-nya dari sini dulu. Jadi kita lihat nanti BNB bakal kayak gimana ya. Kalau misalkan dia bisa create higher high, which means kita bisa pakai data di sini. Baru nanti decide untuk masuk lagi. Kalau misalkan belum, ya sabar-sabar dulu lah. Oke. And on Bitcoin. Oke, before kita continue yang lain ya, teman-teman sekalian ya. Kita bahas sedikit soal Bitcoin. Bitcoin itu sebenarnya masih menarik. Tapi closing daily kemarin kurang menarik. Ya. Bisa dibilang menarik, bisa dibilang kurang menarik. Technically 50-50 lah. Ambigu iya gitu kan. Alasannya kenapa saya katakan seperti itu? Sebenarnya kalau kita ngelihat, dia udah nge-sweep low-nya, terus dia balik closing di dalam, ya, di atas low tersebut, gitu kan, di atas low kemarin. Habis itu, kalau teman-teman zoom out dan memperhatikan dengan saksama, kita punya SNR. Oke, SNR di zona tersebut. Jadi memang zona ini adalah zona ideal untuk dia pertahankan. Tapi, untuk kita tahu dia bertahan atau enggak bisa dengan kita mengira-ngira. Gitu ya, bukan mengira-ngira, tapi lebih nggak bisa kayak kita istilahnya spekulasi gitu. Gue entry sekarang deh gitu, gue entry sekarang gitu ya. Tetap kita harus ada kejelasan, ya kan? Kayak misalnya contoh kemarin, kenapa saya entry teman-teman? Alasannya sebenarnya cukup sederhana. Lihat time frame 15 menit, kita ngelihat ada struktur bullish, gitu kan? Nah, jadi kan harga begini. Kalau dia turun, ya udah saya expect dia sini. Mantul sih. 1,5 R, habis itu dia balik ke break even. Dia sweep ke bawah, baru dia mantul, ya kan? Nah, ini kalau kita lihat reaksi tersebut, mungkin adalah reaksi yang kita harapkan. Kemarin harusnya itu terjadi, tapi ternyata tidak terjadi kemarin. Melainkan baru sekarang kejadiannya, teman-teman. Nah, kalau baru sekarang kejadiannya, maka gimana kita menyikapi situasi tersebut? Sebenarnya kalau saya sih nggak perlu buru-buru ya. Kalau saya lihat kondisi kayak gitu, oke, nggak perlu buru-buru, kita santai aja. Malam hari ini kalau kita lihat economic calendar juga kan sebenarnya nggak ada data yang gimana banget ya. Hari ini masih cuma data-data yang sifatnya pendukung-pendukung aja gitu. Besok baru hot yaitu GDP sama initial jobless claim ya, ini tambahan. Sisanya mungkin anggota FOMC, Michelle Bowman yang terkenal dovish. Kemudian ada William Harker, yang saya kurang tahu ya kalau William Harker, tapi kalau Bowman itu udah terkenal dovish karena dia ngedukung kebijakannya Federal Reserve. Ngedukung kebijakannya Donald Trump. Kayaknya yang termasuk Dyson dia deh ya, waktu di periode FOMC yang sebelum ini gitu. Dyson tuh maksudnya dia punya pandangan berbeda gitu dengan anggota yang lainnya gitu kan. Dan dia lebih mendukung untuk terjadinya rate cut. Jadi yang menarik sebenarnya besok gitu kan. Hari ini kita ngelihat bahwa kondisi market yang penting ya kalau bagi saya adalah kita melihat adanya validasi, konfirmasi, reversal. Itu aja dulu. Oke. Jadi pada dasarnya atau technically yang kita lihat di sini adalah satu, proses liquidity sweep terhadap low point kemarin juga. Jadi ini proses liquidity sweep yang sekiranya disambut dengan baik oleh para pembeli. Right? Para pembeli masuk dari sini, ada yang namanya market structure shift. Kira-kira begitu. Ya kan? Nah, terus kalau kita lihat
andaikan kita ngelihat bahwa proses ini as a market structure shift, apakah ini bisa jadi sebuah peluang setup entry? Jawabannya bisa. Teman-teman bisa manfaatkan dari zona tersebut, ya, atau dari area tersebut. Jadi kita ngelihat akankah kita mendapatkan pullback sampai ke zona ini. Ini kalau misalnya kita mau entry pun kayak gini guys pastinya. Nah, pertanyaannya adalah 3R-nya achievable atau tidak? Gitu. Saat saya bikin setup kayak gini, pertanyaan yang saya tanyakan ke diri saya adalah, ini achievable nggak gitu? Achievable nggak? Atau sesuatu yang mustahil untuk di-achieve gitu? I think it's achievable. Kenapa? Karena zona supply berikutnya ada di atas. Dan kalau dia memang rebalance yang tadi saya jelasin, sebenarnya kan targetnya bukan di situ. Tapi targetnya malah di atas ini gitu kan. Ya tentu saja kalau ke sana sih jadi tidak achievable, oke? Karena kita tahu di sini terdapat supply yang bisa saja mempertahankan Bitcoin untuk tidak naik lebih jauh. Nah, cuma kalau kita cuma mengharap dia naik sampai sini, minimal testing ke sini deh, nge-sweep liquidity sell short yang ada di sini, itu udah cukup ya sebagai target profitnya gitu. Kira-kira begitu sih. Itu kalau begitu saya ngecek lihat Bitcoin saat ini. Ya, ini yang bisa bahkan jadi langsung setup untuk kita mungkin eksekusi during either itu New York atau nanti kita lihat ya. Kalau saya sih mungkin kalau bisa tunggu New York kasih kita validasi baru kita decide untuk masuk. Kalau enggak ya saya rasa misalnya terjadi di London tuh. Nah, itu memperkecil probabilitas tuh. Oke. Kenapa? Ntar New Yorknya digonjang-ganjing ya. Misalnya masuk nih. Nah, ntar New Yorknya begini-begini nih dia. Godek-godek gitu kan. Baru dia naik lagi atau gerak lagi gitu. So, itu bakal jadi kendala yang kita lihat saat ini gitu ya. So, anyway, currently, saya cuma maintain position untuk AVNT, Aster, kemudian ada si Hemi ya. Tapi Hemi ini, nggak tahu ya, mungkin hitungannya jadinya kayak personal trade teman-teman sekalian. Cuman ya, setup, saya tetap share ke teman-teman supaya kalian bisa study juga ya, thought prosesnya seperti apa. Nah, untuk berikutnya, tadi saya dapat idea nih ya, ada beberapa yang di-share sama teman-teman kayaknya dalam bentuk chart. Ada Kofili dia nge-share Aster. Ini ya. Sebenarnya kan serah kamu balik ke masing-masing, nanti saya TP terbang lagi. Palingan ya TP sebagian gitu. Ini kalau Kofili dia maintainnya pakai SL Plus, terus targetingnya menggunakan Fibonacci, ya kan? Fibonacci extension. Ya bisa juga teman-teman kalau mau ngikuti cara beliau ya. Itu berarti kita maintain swing terus teman-teman sekalian. Oke. Satu sisi itu bisa buat spot juga, spot idea kalau misalnya mau di maintain dengan cara seperti itu juga bisa jadi pertimbangan ya. Cuma kalau saya kemarin saya secure capital dulu. Si Aster ini udah hype juga ya dalam beberapa hari terakhir gitu. Kita nggak pernah tahu nanti kapan dia akan mulai ada retracement-nya. Cuma by the time ada retracement kita udah boleh hati-hati tuh ya. Artinya mungkin nanti akan hilang dulu berapa lama, digodok dulu sama market ya. Digodok dulu sama market maker maksud saya. Kumpulin akumulasi, siapin duit yang banyak ya, tembak lagi baru ngepam lagi. Mungkin kayak gitu cara mainnya teman-teman ya. Nah, terus di sini ada MD Bro Mohit ya, dia nge-share XLP time frame 2 jam dengan marking stokastiknya. Jadi kalau dilihat dari stokastiknya betul, ada beberapa kondisi di mana every time stokastiknya crossing di bawah indeks 10 ya itu harusnya ya. Apa 20 tuh? Kayaknya 20 ya. Jadi 20, 80, tengahnya 40. Ya jadi kalau crossing di bawah indeks tersebut memungkinkan untuk si XPL terrebound ya after that gitu. Oke. Kemarin saya sebenarnya lumayan ya di bawah pedih juga teman-teman ya di awal. Tapi akhirnya lega juga ya. Untung dia turun lagi. Kalau dia turun lagi oke lah ya. Nggak sedih-sedih banget teman-teman sekalian ya. Gak sedih-sedih banget. Jadi kalau kita lihat ya, ini oke, dia kena stopped out ya. The first one was profit, the second one was stopped out gitu. Saya harus cari chart baru aja kali ya biar enak. Nanti kita follow up datanya juga teman-teman. Nah dari sini, kemudian tadi saya ada enter di Hemi, ini ada AVNT ya. Ini XPL berarti di bawahnya si AVNT. Ibu Hemi. Nah, kira-kira begini. Oke, jadi kalau kita lihat dari pandangannya Bro Mohit ya, bahwa di sini terdapat trend line and I think the trend line could be very very useful ya untuk kondisinya si XPL karena beberapa kali dia responsif di zona tersebut gitu kan ya.
Jadi kalau kita konekin mungkin begini, connecting the dots. Oke. Terus kalau dari perspektif stokastik yang tadi dipakai, saya stokastiknya saya nggak tahu nih selaras sama dia atau tidak ya. Mungkin kita beda ya. Kalau saya stokastiknya itu di 533, tapi dia kayaknya sih kalau saya lihat itu stokastik RSI ya. Jadi bukan stokastik doang. Stokastik RSI. Di sini saya pakai open interest dan harga bukan, open interestnya tuh masih naik terus. Tunggu bro, itu 1055 dirimu stokastik RSI atau stokastik doang? Soalnya ada 2 tipe. Terus kada Kofili bilang walaupun naik mungkin wave 1 dulu, ntar koreksi lagi baru rally kenceng after full moon. Berarti Oktober ya. Saya sih percaya Oktober sih memang bulannya ya kok ya. Oke. Stokastik biasa 1055. Berarti 1055. Time frame-nya di chart lah ya. Oke. Alright. Well, not so bad ya kalau kita lihat ya. Kita coba kasih tanda penanda teman-teman. Satu di sini. Kalau nggak di bawah nggak valid ya. Berarti yang ini valid. Terus yang ini valid. Oke, yang ini valid nih ya. Yang ini nggak di bawah, ini di bawah nih. Beti-beti sih, tapi ya valid juga lah. Oke. Yap, kalau lihat kayak begini, boleh juga sih ya. Jadi pertimbangan ya. Kalau kita berpatokan seperti itu, berarti kan begini. Sebenarnya kalau kita lihat secara big pictures ya, ini dia tuh udah sampai ke sini. Ya kan? Benar ya teman-teman ya. Jam ngantuk. Jam ngantuk, jam nyusu. Jam kerja lagi 1 kok. Oke, lanjut ya. Jadi posisi dia itu sebetulnya dari sini itu udah dapet gitu, udah nyampe lah istilahnya ke target gitu ya. Nah, saya kemarin mungkin decide untuk masuk early di sini adalah sebuah kondisi yang kurang tepat ya, probably gitu kan, dari situasi yang kita bisa lihat gitu, bahwa dia udah sampai ke target, harusnya dia retrace ya kan, retrace balik. Kalau dia retrace, kalau dia pullback kan ke situ, ini retrace nih jatuhnya. Kenapa? Karena dia udah nge-induce level ini. Nah, balik ke prinsip tadi yang saya jelasin teman-teman ya, bahwa itu adalah internal atau external range guys, liquidity-nya. Coba saya tes dulu. Tes dulu. Oke. Jawaban yang tepat, betul. Jawaban yang tepat adalah internal ya. Kenapa internal, Vin? Karena eksternalnya cuma di sini nih, teman-teman. Oke. Ini kalau kita perhatiin ya, posisi harga tuh sebelum dia naik itu ada turun dulu kan, seperti ini, baru dia naik. Oke, nah ini pullback, habis itu dia naik lagi gitu. Jadi di mana eksternalnya? Jawabannya eksternal di sini. Boleh ambil di sini, boleh ambil di sini, tapi intinya kedua zona tersebut ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ragu, bisa juga kalian begini gitu kan. Now that's your external liquidity. Nah, internalnya diambil, abis itu dia mantul. Ya, ini kan time frame-nya 2 jam ya, sama 4 jam gitu, sama-sama valid gitu kan. Nah, kita ngelihat ada reaksi yang cukup baik so far di zona tersebut. Kebetulan di sini ada order block juga. Oke, itu ada order block juga teman-teman. Ya kan? Terdapat order block, terdapat trend line yang bisa jadi confluence. Oke. Nah, lebih penting lagi, kalau misalkan kita sebenarnya tadi langsung setting up di sini, ini mungkin SL placement bisa jadi ideal banget. Kenapa ideal banget? Alasannya karena
itu adalah level invalidasi yang paling major. Ya ini primary-nya nih, boom sampai atas. Ini primary-nya. Ini internalnya, 1, 2, 3, 4, terus 5, boom. Habis itu dia turun, cerot sampai bawah gitu kan. Nah kalau kita lihat kondisi kayak gitu, mestinya tadi bisa entry di situ. Nah sebenarnya kalau misalkan, aduh tapi ini udah naik ya, kan sayang gitu kan kalau kita nge-chase di tengah-tengah kondisinya. Maka kita boleh mempertimbangkan mencari sebuah setup mengandalkan internal structure-nya dulu. Guna apa? Guna menentukan bisa dapat diskon nggak gitu. Nah kelihatannya susah nih teman-teman buat dapat diskon. Ya, kalau bisa pun harus agak was-was. Oke. Pertimbangannya apa? Satu, kita ngelihat mungkin di sini terdapat trend line. Oke, dia udah broken dari trend line. Itu bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi lebih penting adalah struktur. Kita lihat on the 15-minute charts, kita udah ngelihat ada structure shift. Ya, ini price action internal. Turun, naik, pullback ya kan? Turun, naik, pullback. Nggak bisa turun, terus dia break. Nah, terjadilah market structure shift tuh. Nah, dalam prosesnya, apakah terdapat order block? Jawabannya ada. Yang disambut dengan buyers yang cukup impulsif. Yaitu di zona ini ya. Tapi yang jadi permasalahan, teman-teman, adalah tidak terdapat yang namanya fair value gap gitu. Oke, ini semua balance nih posisinya. Jadi dia naik perlahan-lahan dan efisien. Ya. Kenapa harus cari tahu imbalance, Vin? Emangnya apa sih hubungannya gitu kan? Makanya ada orang nanya kemarin kayak minta tolong Vin jelasin fair value gap tuh maksudnya gimana gitu. Nah, sebenarnya teman-teman harus ngerti aja sih definisi dari fair value gap itu tujuannya buat apa gitu kan. Bukan cuma sekedar ngerti deskripsinya, tapi Anda harus ngerti tujuannya gitu. Maka penjelasannya adalah fair value gap itu sebenarnya nunjukin terdapat ketidakefisien condition pada market. Tidak efisien itu berarti, teman-teman sekalian ya. Nah, Ko Willy kasih pandangan, kalau nggak ada FVG berarti nggak perlu di-rebalancing, nggak ada alasan jemput liquidity. Itu bisa jadi salah satu, tapi lebih penting ya, di dasarnya dulu nih ya. Itu mungkin lebih ke, tambahan ini kok. Tambahan reason ya, kenapa kadang-kadang ada fair value gap ngebantu gitu. Tapi kita perlu ngerti dasarnya dulu. Dasarnya lagi itu teman-teman sekalian, ya, dasarnya lagi itu teman-teman sekalian adalah fair value gap itu nunjukin kepada kita bahwa di situ terdapat transaksi yang impulsif tapi hanya satu sisi gitu. Ya, ibaratkan kita bisa datang misalnya ke katakanlah teman-teman rebutan emas gitu ya, atau misalnya kalian rebutan apalah barang yang menurut kalian bagus gitu. Misalnya jam tangan yang limited edition gitu. Nah, orang-orang pada rebutan gitu. Supply-nya nggak ada gitu kan. Jadi begitu supply-nya nyampe dikit aja nih. Ya, supply-nya ada dikit aja, langsung borong gitu. Ibaratnya begitu. Jadi itu sebenarnya bukan tambahan lah, tapi dasar pemikirannya kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, apakah pasti akan selalu seperti itu? Ya, tidak juga sih kalau di market gitu kan. Market itu bakal cenderung ya kadang-kadang fake out, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu ya. Itu merupakan proses yang tidak pernah sama gitu. Tapi dasar pemikirannya udah bener. Kalau misalnya teman-teman mikirnya kayak gitu bahwa ini ada angry buyers nih gitu kan. Nah, itu udah cukup tuh untuk jadi pengertian seputar fair value gap. Mungkin begitu sih. Ya, jadi begitu ada, ini ya ternyata arti dari fair value gap. Anda udah tahu nextnya bakal kayak gimana gitu kan. Pola pikir berikutnya. Nah, yang kayak Ko Willy tadi, itu jadi sebagai alasan gitu kan. Dalam artian, kalau nggak ada fair value gap sih, gua rasa dia nggak perlu ke sana gitu, karena nggak ada alasan juga buat dia rebalancing. Nah, itu salah satu follow up-nya gitu ya, dari idea keseluruhannya. Cuman, kalau kita berbicara pemikiran awalnya kayak gitu. Oke, so, itulah ya proses saya dalam analisis teman-teman. Hari ini kalau kalian perhatiin kita udah dapat Bitcoin. Sebenarnya ada XPL juga yang mungkin bisa jadi di follow up ya. Saya mesti lihat juga kan ini kan close candle sekarang jam 3 ya untuk time frame 4 jam dan 2 jam gitu.
Jadi saya ngerasa ini bisa jadi salah satu tambahan ini ya, tambahan konfirmasi aja kalau misalkan memang dia valid closing dalam keadaan seperti itu. Gitu. Oke. Nah, terus berikutnya di sini saya lihat ada Bro Kevin Bernaldi, dia nge-share sebuah setup yaitu Ethereum Finance ya. ETHFI. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, ada ETHFI. Secara setup menarik. Oke, nah itu tuh ya. Kalau kita lihat, dia create higher high, terus dia rebalance. Abis rebalance dia mantul, rebound kenceng tuh, ya kan? Terus setelah kita perhatiin reboundnya juga terdapat another imbalance ya, atau fair value gap. Nah itu tuh sebenarnya yang tadi saya bilang tuh. Jadi kalau udah kayak gitu, kita bisa lihat itu ada angry buyers gitu kan di situ. The angry buyers yang mencoba untuk ya men-take over trend market lah ya. Nah, ya ini boleh lah jadi watchlist ya. Coba saya lihat ya. Nih teman-teman, saat saya buka chart, saya lihat dari time frame besar, apa yang saya perhatikan? Wah, cakep nih Bro Kevin ya. I think we're holding above the SNR dengan liquidity sweep yang begitu dalam ya. Sekitar beberapa hari yang lalu. Dia turun sampai bawah, terus strukturnya udah mulai balik jadi bullish. Wow, this one is a very good setup in my opinion ya. Ini tinggal nunggu dia bisa dapat ini aja ya, bisa dapat opportunity ya untuk kita masuk gitu. Paling tidak kita tinggal lihat dia pullback, dan idenya saya suka sih, itu termasuk oke gitu ya. Oke, ini kita take note ya, masuk ke sini teman-teman, ntar saya follow up, saya share di grup kembali. Oke, kemudian ada minimum 3R, Hemi udah capai target. Oke. Luar biasa ya, ini terus terang termasuk yang apa ya, cepet ya kalau saya bilang ya, ini progresnya teman-teman sekalian ya. Tadi saya pikir bisa dia sekali lagi rebalance ya, dia testing wicks. Biasanya kayak gitu-gitu kan bisa terjadi teman-teman. Tapi ternyata ya dia running dengan cukup baik sekali. Oke. Kemudian Avente masih running, masih back and forth. Belum banyak ya pergerakannya. Terus ada Covilias dengan wormhole. Kalau dikasih pullback boleh lah gitu. Oke, saya coba lihat juga ya, mana tahu ya. Beberapa hari terakhir sih wormhole setahu saya memang ada performance yang bagus ya. Ini ada tuh, kita pernah ada setup loh guys. Pernah ada setup loh. Nggak tahu nih kapan nih dibahasnya. Cuman yang pasti perform guys. Ya, kadang gitu ya. Kita analisa, misalnya lagi live session nih kayak gini, kita analisa gitu kan. Ini ya idenya kayak gini. Nyampe kena target tapi nggak masuk kan. Ya biasa dah ya. Pas banget lagi 3R. Abis itu dia turun tuh. Ini pas kapan nih kita ngomongin ya? Soalnya pasti pas live nih, nggak mungkin nggak live nih. Ada screening, planning the trade, execution, SL placement, trade management, jurnal, ngumpulin data, mental capital management. Kayaknya baru live session yang terakhir ya, harusnya ya. Antara live session atau mungkin di akhir minggu lalu atau gimana lah. Oke, ya udahlah, udah terjadi juga ya, dihapus, nggak dieksekusi, jadi buat apa? Oke. Alright ya. Wah, ini I think another one ya, yang mirip banget dengan si Ethereum Finance tadi. Jadi kita ngelihat progresnya dia tuh holding very well di atas SNR itu. Habis itu sekarang kalau kita ngelihat dia sekaligus rebalance terhadap si fair value gap ini. Ya, imbalance gitu. Jadi dia rebalance ke sana, posisinya juga cukup baik sekali. Ya, I think dia maintaining di atas OTE 62%, 70%. Terus kalau kita lihat dari 4 hour perspektifnya, ongoing juga closing dalam keadaan bullish engulfing. Ya, untuk perspektif time frame 4 jam. Kalau kita pakai exponential moving average 100, kebetulan di zona sensitif dan ternyata responsif nih teman-teman. Ya, kena zona EMA 100 lumayan sensitif dan dia responsif, langsung mantul gitu kan. Jadi ini confluence-nya banyak ya. Ada exponential moving average, kemudian ada si SNR time frame daily, kemudian juga kita ngelihat di sini terdapat liquidity sweep. I think a moment before dia reversal yang tadi Covilias nge-share gitu. Saya cukup agree dengan Covili punya setup ya. Saya pikir ini tinggal dieksekusi aja teman-teman.
We do have a market structure shift. Di sini ada I think kalau saya mungkin pakai order block, saya pakai di zona itu ya. Karena kalau sampai dia sebenarnya bisa ke bawah gitu. Ya, balik lagi dari tadi penjelasan yang kita udah jelasin ke teman-teman bahwa di sini yes, kita bisa consider as order block, and at the same time di bawah sini kan ada fair value gap, ya kan? Nah, jadi kalau case kayak gini gimana, Vin? Mending kita ngambil di persimpangan aja gitu. Jadi begini nih jatuhnya. Ya, mungkin the setup will be like this gitu kan. Jadi si fair value gap itu yang kita ambil sebagai ideal setupnya, dan di sini kita anggap sebagai potential liquidity-nya. Gitu paling. Ya paling kayak gitu sih teman-teman sekalian ya. Atau kalau mau sekalian nego pelit ya, kalau Anda cipe nego lebih pelit lah ya, sekalian sampai bawah teman-teman ya. Ngambil di sini. Oke, terus as a placement di sini. Nah, itu juga ada fair value gap. Jadi ya bisa jadi semacam ideal setup. Jadi sama kayak Coffee ya. Di 15 menit ambil di zona paling bawahnya. Ya, boleh lah. Saya pikir bisa set alert kalau teman-teman mau. Ini udah masuk juga ke sini. Ya, tinggal kita follow up sama-sama ya. Kita lihat, saya pasang alert dulu di sini ya. Nggak mungkin langsung limit nih kayaknya. Karena jaraknya lumayan jauh. Jadi saya mau lihat dulu nanti pullback-nya juga gimana. Kalau tiba-tiba dia kenceng deras ya kan, ngeri juga loh ya. Oke, thank you Coffee for sharing. Kemudian ada POE.BTC dengan MNT. MNT itu berarti mantle ya. Mantle. Extreme order block. Gak kejemput, kurang dikit banget. Gimana? Tadi extreme order block. Oh, di bawah ya. Di bawah ya. Ngarep di bawah gak dikasih. Biasa deh itu. Bagus EMA 90 atau 100? Kalau saya sih 100 ya. Udah biasa dengan 100 dan so far 100 ngasih saya result yang lumayan oke. EMA 100 ya. Tapi teman-teman sedikit tips. Jadi jangan langsung merekam di otak bahwa EMA 100 sama dengan entry. Jangan. Tapi Anda lihat karakter asetnya gitu. Jadi kalau misalnya si asetnya lumayan sering nih sensitif gitu dengan si EMA 100 baru boleh gitu. Contoh AVNT tuh yang tadi saya jelasin ya. Lumayan sering nggak sensitif? Lumayan ya. Testing atau deket-deket dia mantul gitu. Jadi EMA 100 ya tetap ya, before Anda decide untuk pakai itu, pertama lihat dulu decision makingnya benar atau enggak, strukturnya tepat atau enggak. Kalau udah benar, baru langkah berikutnya cari confluence. Confluence itu kan buat nambah keyakinan ya bahwa ini masih bisa nih, ini masih oke nih gitu kan. Nah, baru saya pakai EMA 100 tadi. Nah, saya lihat kalau dia misalkan contoh pada beberapa time frame, biasanya yang paling sering saya lihat ya cuma 2 sih. 1 jam sama 15 menit ya. Kalau 1 jam dia nunjukin lumayan sensitif, reactionnya lumayan bagus, saya gas dari situ. Biasanya kalau saya kayak gitu. Oke. Alright ya, I think that's gonna be the update teman-teman untuk hari ini ya. Sekilas di live sessionnya mungkin kayak gitu. Ada 2 materi yang saya sisipkan. Semoga bisa jadi manfaat positif buat teman-teman sekalian. Thank you guys buat yang udah gabung di sore hari ini. Kita jumpa lagi pada session berikutnya dan via Discord ya. Nanti untuk tanya Kevin aja saya balesin dulu, saya berikan feedback dulu, baru nanti saya reopen kembali channelnya. Oke? Thank you for your patience and see you guys again in the next session guys. Bye bye.